Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Nah, di sini kita akan membahas kelanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai menganalisis tubuh. Minggu lalu sudah kita bahas apa sih itu postur tubuh, faktor yang mempengaruhinya, beserta bentuk-bentuk tubuh. Buat kamu yang belum mengikuti pelajaran sebelumnya, boleh kamu klik keterangan yang ada di atas ini ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kelainan-kelainan postur tubuh. Nah, di Google Classroom kamu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang dari ibu ya, tentang apa itu wing scapula, lordosis, kyphosis, kypholordosis, dan skoliosis. Nah, sekarang akan ibu jelaskan masing-masing dari kelainan postur tubuh tersebut. Nah, wing scapula ini adalah kelainan pada tulang belikat atau scapula yang terlihat menonjol terpisah dari tulang rusuk. Bisa kamu perhatikan ya, yang mana itu yang namanya tulang belikat. Nah, antara tulang belikat kiri dan kanan kamu lihat perbedaannya kan? Nah, yang ibu beri tanda merah itu, itulah yang namanya wing scapula. Nah, kalau lordosis ini adalah salah satu kelainan tulang belakang yang membentuk kerung ke depan sehingga perut maju ke depan dan bokong menonjol ke belakang. Kalau kyphosis ini adalah salah satu kelainan pada tulang belakang bagian atas yang bagian atasnya itu cembung sehingga terlihat punggungnya itu membungkuk. Kypholordosis ini adalah kombinasi antara lordosis dan kyphosis, sehingga terlihat punggung membungkuk dan perut maju ke depan. Sedangkan kalau skoliosis ini adalah salah satu kelainan tulang belakang yang membentuk huruf S. Nah, bisa kamu perhatikan ya, badannya terlihat miring ke kiri ataupun bisa ke kanan. Nah, sekarang hal yang perlu kamu pahami mengenai kelainan-kelainan bentuk bahu dan yang ideal itu yang seperti apa. Nah, perhatikan gambar yang pertama itu adalah garis bahu yang ideal. Nah, gambar kedua itu adalah jenis garis bahu yang turun. Nah, gambar yang ketiga, bahunya itu sejajar dengan titik leher. Sedangkan gambar yang nomor 4 itu adalah garis bahunya itu terdapat daging yang cukup tebal. Nah, bisa kamu perhatikan tanda panah yang sudah ibu buat ya. Nah, gambar yang terakhir itu ada tonjolan tulang di antara garis bahu dan lekuk leher. Biasanya terdapat pada orang kurus ya. Nah, sekarang kita masuk kelainan bentuk rongga dada. Nah, yang pertama itu adalah cekung. Nah, kalau cekung ini dia hampir rongga dadanya itu masuk ke dalam. Nah, yang kedua ini cembung ataupun mirip menyerupai dada ayam. Nah, ini dia sedikit menonjol ke depan ya. Nah, untuk gambar yang terakhir itu dia membusung ke depan, jadi dia rongga dadanya sudah sampai ke depan. Nah, kalau untuk kelainan bentuk perut, nah biasanya yang normal ini adalah yang rata dan tidak ada timbunan lemak. Nah, kalau yang buncit sudah paham ya, buncit itu seperti apa? Nah, biasanya kalau buncit itu bagian perutnya itu sedikit menonjol ke depan. Nah, sedangkan kalau perut yang gelambir ini biasanya terjadi dan terdapat pada orang yang gemuk. Jadi dia ada timbunan lemak di bagian perutnya. Nah, bentuk pinggang yang ideal itu adalah yang ramping. Nah, kalau kita pernah dengar itu dia mirip menyerupai gitar Spanyol. Nah, kalau bentuk pinggang cekung ini biasanya dia lebih kecil dan sempit. Biasanya ini bagi orang-orang yang ingin mengecilkan bentuk pinggang. Nah, sedangkan kalau gemuk ini biasanya terdapat pada orang gemuk yang menyebabkan pinggangnya itu menjadi besar.
Nah, untuk bokong ini yang ideal itu adalah yang berisi. Nah, bisa kamu perhatikan ya di gambar. Sedangkan kalau kelainannya itu seperti menonjol ke belakang dan kempis. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk lengan. Bentuk lengan yang ideal itu adalah yang sedang, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nah, kalau lengan gemuk ini biasanya terdapat pada orang gemuk. Sedangkan kalau lengan yang berotot ini adalah bagi orang yang sering nge-gym ataupun berolahraga. Nah, kalau untuk melihat bentuk tungkai bisa kamu perhatikan dari bagian paha sampai ke bagian kaki. Nah, kalau yang normal bisa kamu perhatikan gambar yang di bagian tengah ya, dia tampak lurus. Nah, kalau dia bentuk tungkai genu valgum ini dia menyerupai huruf X. Nah, bisa kamu perhatikan bentuk tungkainya itu menyerupai huruf X. Sedangkan kalau genu varum ini menyerupai huruf O. Nah, bisa kamu perhatikan ya, tungkainya menyerupai huruf O. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk payudara. Yang pertama itu bulat penuh, dia tampak penuh dan bulat. Yang berikut payudara besar sebelah. Nah, antara kiri dan kanan ada salah satu bentuk payudaranya yang tidak sama ya. Nah, kalau gambar yang berikut itu adalah slender ataupun bentuk payudara yang kecil. Nah, harus kamu perhatikan kalau bentuk payudara yang ideal itu bulat dan menyatu rapat di kedua sisinya. Nah, kalau gambar yang berikut adalah bentuk payudara yang menyerupai lonceng. Nah, kalau gambar ini bagian putingnya itu berlawanan. Nah, yang terakhir itu adalah namanya teardrop. Teardrop ini adalah bentuk payudaranya yang sempit di atas tetapi lebar di bagian bawah. Pembelajaran hari ini cukup sekian ya, dan kamu catat di buku catatan sebagai referensi kamu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang baru ya, dan sampai jumpa.